Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kalimat ini pasti pernah kita dengar di sekolah, di pidato, di buku sejarah, bahkan di media sosial. Tapi, benarkah Indonesia benar-benar dijajah Belanda selama 350 tahun penuh? Atau ini sebenarnya mitos sejarah yang didramatisir? Di video ini, kita akan membedah fakta sejarahnya secara jujur dan akademis, tanpa mengurangi penderitaan rakyat, tapi juga tanpa mengaburkan kebenaran. Angka 350 tahun berasal dari perhitungan yang sangat sederhana. Tahun 1596, Cornelis de Houtman, orang Belanda yang pertama tiba di Banten. Tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1596 sampai 1945, sama dengan 349 tahun, dibulatkan jadi 350 tahun. Angka ini kemudian dipopulerkan oleh Bung Karno dalam pidato-pidatonya. Penting dicatat, Bung Karno bukan sejarawan. Angka ini digunakan sebagai alat retorika politik. Tujuannya membakar semangat persatuan dan menyatukan rakyat melawan penjajah. Dan secara politik, itu sangat efektif. Tapi, efektif secara politik tidak berarti akurat secara akademis. Mari kita luruskan salah satu kesalahan besar. Tahun 1596, Indonesia tidak langsung dijajah Belanda. Cornelis de Houtman datang bukan untuk menjajah, tapi berdagang rempah-rempah. Bahkan diusir oleh Sultan Banten, tidak menguasai wilayah manapun. Kemudian tahun 1602 sampai 1799 adalah era VOC, yang hanya menguasai pelabuhan strategis dan pos dagang penting seperti Batavia dan Maluku. Sementara kerajaan Mataram, Aceh, Bone, Banjar, Bali, dan banyak kerajaan lain masih berdaulat penuh. Baru setelah VOC bangkrut tahun 1800, pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih. Inilah era kolonialisme negara Belanda yang sebenarnya. Peta Indonesia seperti sekarang baru benar-benar dikuasai Belanda sekitar tahun ke-1910. Periode ini dikenal sebagai Pax Neerlandica Perdamaian Belanda, artinya perlawanan besar kerajaan-kerajaan lokal berhasil dipatahkan. Seluruh wilayah Nusantara berada di bawah administrasi kolonial. Contohnya, Aceh. Perang Aceh berlangsung puluhan tahun, baru dikuasai efektif sekitar 1904 sampai 1912. Kemudian, ada Bali. Bali masih merdeka hingga awal abad ke-20, baru jatuh setelah tragedi Puputan tahun 1906 sampai 1908. Papua, batas wilayah, baru jelas akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi secara faktual, Indonesia sebagai satu wilayah jajahan itu baru ada sekitar awal tahun 1900. Jika kita jujur secara sejarah, durasi penjajahan tidak seragam. Misalnya, Batavia Jakarta 320 tahun sejak JP Kon 1619. Maluku 300 tahun. Jawa Pedalaman 200 tahun pasca Giyanti dan Perang Diponegoro. Aceh 40 tahun dan baru efektif awal 1900-an. Bali 40 tahun pasca Puputan. Jadi benar, ada daerah yang menderita. Sangat lama, tapi tidak semua. Wilayah mengalami penjajahan 350 tahun. Sejarawan hukum G.J. Racing dalam bukunya Bukan 350 tahun dijajah membuktikan bahwa banyak kerajaan Nusantara masih diakui berdaulat secara hukum internasional. Belanda masih mengirim surat diplomatik, membuat perjanjian setara dengan raja-raja lokal. Artinya, kalau masih ada diplomasi setara, itu bukan penjajahan penuh.
Kesimpulan akademis, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah jajahan hanya dijajah sekitar 40-50 tahun, 1900 sampai 1942. Jadi, apakah penderitaan rakyat itu mitos? Tidak, penderitaan itu nyata dan tragis. Tapi, 350 tahun adalah propaganda politik, bukan fakta sejarah utuh. Memahami sejarah dengan benar tidak mengurangi nasionalisme, justru membuat kita lebih dewasa sebagai bangsa. Karena bangsa besar bukan bangsa yang menghafal mitos, tapi bangsa yang berani memahami kebenaran. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap nantikan video kami selanjutnya.